Banyak riwayat yang bercerita apa yang dibaca Nabi ketika berbuka. Dua-duanya ada. Pertama, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Nasai. Nabi berbuka, kata Abdullah bin Umar, ketika berbuka Rasulullah mengatakan, "Zahabaz zama'u wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah." Ini riwayat yang paling kuat menurut kalangan ahli hadis. Zahabaz zama'u wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan basahlah tenggorokan, semoga Allah menetapkan pahala dengan izinnya. Ini yang dibaca Nabi. Tetapi secara redaksional menurut bahasa seperti Abdullah ibnu Asakir, beliau mengatakan ini redaksi adalah redaksi khabariyah. Sifatnya Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube kami Wahdan Tour Dunia. Mudah-mudahan apa yang dibuat pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi yang mendengarkan dan menyaksikannya. Hari ini saya berada di perpustakaan saya, tempat di mana saya paling suka untuk duduk di sini, karena banyak buku-buku yang bisa dieksplor untuk dijadikan rujukan. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang adabus siyam wa sunanuhu. Adabus siyam wa sunanuhu. Kita akan bicara terhadap konteks adab atau etika berpuasa dan kesunatannya. Pada pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang kebolehan yang bisa dilakukan oleh orang yang berpuasa. Hari ini kita akan berbicara terhadap adab. Kita tidak terasa hari ini sudah masuk ke tanggal 5 bulan Ramadan. 5 bulan Ramadan pada hari Selasa 28 April. Ya, tidak terasa. Yang terasa adalah orang yang tak berduit. Ya, karena musim corona, musim PSBB, tak boleh orang bekerja keluar ke sana kemari tanpa seizin pemerintah. Mudah-mudahan Allah mengangkat musibah ini dan insya Allah kehidupan ekonomi kita akan menjadi kembali lancar sebagaimana mestinya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, ini ada beberapa adab puasa yang ditulis oleh Syekh Umar Hasim di dalam buku beliau. Kata beliau, min sya'nil akil annahu yas'ada iman nahwal kamal fi ibadatih. Orang berakal itu ingin menyajikan ibadahnya kepada Allah dengan sesempurna mungkin. Itu bagi orang yang berakal. Maknanya orang yang tak berakal, dia akan melaksanakan ibadah semena-menanya. Yang penting kewajiban itu selesai. Tapi kalau orang yang berpikir panjang, dia akan menyaksikan atau membuat ibadahnya akan terlihat sempurna. Oleh sebab itu, wasaumu minal ibadati dzati manzilatin samiyah. Kita tahu bahwa puasa ini berposisi di sisi Allah adalah luar biasa. Karena itu harus menjaga etikanya. Karena puasa ini kan bicara terhadap menahan makan, menahan minum, juga berbahaya. Artinya sudah lapar, sudah tidak memakan, sudah tidak minum, tapi tiba-tiba tidak berpahala, juga bermasalah. Sebab itu kita senantiasa menjaga etika atau adabnya. Di antara adabnya adalah pertama, ta'jilul fitri ba'da tahaqquq min ghurubi syamsi. Fi sahihaini an Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala la yazalun nas bi khairin ma ajilul fitra. Pertama kata beliau adalah menyegerakan berbuka. Jangan salah paham. Artinya kalau ada orang memahami menyegerakan berbuka ini adalah siang hari dia berbuka. Ini keliru. Maksudnya ketika sempurnanya terbenamnya matahari, maka hendaklah kita bergegas untuk berbuka. Kalau ada pertanyaan mana afdolnya ketika masuknya salat maghrib, salat dulu atau makan?
maka afdalnya adalah dia menyegerakan berbuka sekalipun dengan seteguk air baru dia salat. Artinya kalau dia salat kemudian dia berbuka, makruh hukumnya karena dia memperlambat berbuka. Nabi bersabda dari Sahal bin Sa'ad, kata beliau, tidaklah manusia dalam kebajikan selama mereka menyegerakan berbuka. Artinya berbuka disuruh Nabi untuk menyegerakan. Dalam riwayat yang lain, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Ahmad, qala Allahu azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Kata Allah di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wa katsiran ma yabtiru ala tamarat. Apa yang dilakukan Nabi ketika berbuka? Nabi memakan kurma. Nanti kita akan ada kajian yang khusus tentang kurma. Nabi menyegerakan memakan dengan kurma. Kalau tidak ada, au syarbati ma'in, atau beliau meminum seteguk air atau sedikit air. Illam yajid tamran, kalau tidak ditemukan kurma. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyegerakan buah-buahan dibandingkan yang lainnya. Nah, tapi kalaupun minum jangan juga berlebihan. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, selain menyegerakan berbuka, wa kadzalika yanbaghi 'ala shaim ayyadullah ta'ala. Ketika berbuka, sunnat hukumnya berdoa sebelum berbuka. Memang banyak riwayat yang bercerita apa yang dibaca Nabi ketika berbuka. Dua-duanya ada. Pertama, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Nasai. Nabi berbuka, kata Abdullah bin Umar, ketika berbuka Rasulullah mengatakan, "Zahabaz zama'u wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah." Ini riwayat yang paling kuat menurut kalangan ahli hadis. Zahabaz zama'u wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan basahlah tenggorokan, semoga Allah menetapkan pahala dengan izinnya. Ini yang dibaca Nabi. Tetapi secara redaksional menurut bahasa seperti Abdullah ibnu Asakir, beliau mengatakan ini redaksi adalah redaksi khabariyah, sifatnya kabar. Riwayat yang lain hadisnya lemah sebenarnya, tapi ini yang banyak dipakai. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Riwayat Allahumma laka sumtu wa ala rizkika abtartu. Ya Allah, hanya kepadamu aku berpuasa dan atas rizkimu aku berbuka. Ini riwayat yang sama Abdullah bin Umar, tetapi riwayatnya ada bermasalah. Pada intinya, dua doa ini tidak bermasalah. Sekalipun dalam segi periwayatan memang yang kedua agak lebih lemah. Tetapi kalau kita mengambil jalan tengah, maka kita akan ketemukan sebuah hadis dinyatakan di dalam sebuah hadis riwayat Imam An-Nasai dan Ibnu Majah. Nabi bersabda, "Anna da'wata shaimi la turaddu." Fa'an Abdullah ibn Amr anna Nabi qala inna lis-shaim inda fitrihi da'watun la turaddu. Diceritakan oleh Abdullah bin Amr bahwa kata Rasulullah, doa orang yang berpuasa tidak tertolak. Maka seyogianya ketika kita berbuka berdoa, Allahumma laka sumtu atau zahabal zama. Yang salah itu yang tak berdoa. Karena itu jangan mempermasalahkan doa ini. Di dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, Salasatun la turaddu da'watuhum. 3 hal yang Allah tidak akan tolak doa seseorang. As-shaim hatta yuftir, orang berpuasa sampai berbuka. Wal imamu adil, pemimpin yang sangat adil dan bijaksana. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang terzalimi. Jadi jangan ada yang bermasalah ya. Mau doanya, Ustaz saya doanya Allahumma barik lana fima razaqtana, itu doa pula. Nah, tetapi kalau ingin mendapatkan kesempurnaan, baca. Dua-duanya baca. Zahabadh dhama'u wa btalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang salah apa? Yang tak berdoa. Yang ketiga, yang bagi lisaim ayyatanal ta'am suhur. Yang ketiga, selain berdoa, yang ketiga adalah disunatkan kita makan sahur.
Tasaharu fa inna sahara barakatun, kata Rasulullah, makan sahurlah karena sesungguhnya berkah. Maka makan sahur ini boleh dilakukan di malam hari. Sebaik-baiknya makan sahur adalah di penghujung waktunya. Maka sekalipun makan sahur itu hanya seteguk air atau sebiji korma. Ini yang disunatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu ta'khir as-suhur bihaitsu yantahi minhu qabail al-fajr. Disunatkan mentakhirkan makan sahur hampir mendekati waktu fajar. Diceritakan oleh Zaid bin Sabit, beliau bercerita, tasaharna ma'an Nabi, kami bersahur bersama Rasulullah, tsumma qama ila salat. Tidak berapa lama setelah kami bersahur, lalu kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat apa? Salat subuh. Faqultu kam kana bainal adzan wa sahur. Lalu ada orang bertanya kepada Zaid bin Sabit, wahai Zaid, berapa lama jarakmu antara adzan dengan antara sahurmu? Nabi bersabda, Zaid berkata, kira-kira qadra khamsina ayah, sekira-kira 50 ayat. Nah, maknanya 50 ayat kalau dibaca dengan tartil kurang lebih 15 menit. Maknanya kalau imsak kita atau kalau subuh kita jam 5:02, maka setengah 5 cukuplah dia untuk melakukan sahur. Saat saya sahurnya jam 12, habis itu saya tidur, nah terserah, tetapi pada hakikatnya dia sudah menghilangkan makan sahur, kesunatan sahur. Kemudian yang berikutnya, wa min adabil lati yajibu ay yatahalla biha shaim. Yang berikutnya, yang keempat, antara etika orang berpuasa adalah menjaga mulutnya agar tidak melakukan perkataan apa-apa. Kita sudah kaji dulu dengan bahasa man lam yada qawla zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mampu menjaga perkataan dosa dan perbuatan dosanya, maka Allah tidak berhajat dengan puasanya. Ini sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya, karena makna puasa hakikatnya adalah kuful lisan, menjaga lisan. Lihat nanti video-video sebelumnya, ada kita kaji khusus berbicara tentang hakikat makna puasa. Yang kelima, wa kadzalika min akhlaqil fadilah allati yajibu an yata'ala bihal muslim wala siyama wa shaim as-sakha wal iktsar min tilawatil Quran. Yang kelima, jangan lupa ketika berpuasa memperbanyak tilawah Al-Quran, as-sakha. As-sakha maknanya apa? Dermawan, berbagi. Ini disunatkan ketika kita berpuasa. Ini menurut tulisan daripada Syekh Umar Hasim, wal khulasatu anna syahr Ramadan huwa syahrul khair was sabri wal barakah. Kesimpulannya, bahwa kata beliau, bulan Ramadan ini adalah bulan kebaikan dan kesabaran serta keberkahan. Fayajibu ay yaghtanimal muslim fi tahdhibir ruhihi. Maka seyogianya kita akan memanen seluruh apa yang dihasilkan kebaikan di dalam bulan ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, dan insya Allah kita akan ditutupkan oleh Allah dengan husnul khatimah. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan